Saka dan Bu Guru, selamat pagi. Jadi hari ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai sejarah Kerajaan Sriwijaya. Kami pertama-tama akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nilo Gededina Prasetya Mahayanti, nomor absen 20 dari kelas 10 Bahasa. Nama saya Nikoma Ulan Adianti dari kelas Bahasa nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Nurul Gede dari Purwodadi, absen 21 dari kelas 10 Bahasa. Perkenalkan, nama saya Putu Yoga Aditya Pernanda, kelas Bahasa No 33. Kenalkan, nama saya Iketun Naryana, nomor absen 6, kelas 10 Bahasa. Sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Nama Sriwijaya berasal dari kata Sri yang artinya bercahaya atau gemilang. Sedangkan arti kata Wijaya adalah kemenangan. Jadi, arti kata Sriwijaya ialah kemenangan yang gemilang. Mengingat daerah kekuasaan yang sangat luas, nama tersebut memang tepat sekali. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini diketahui dari catatan seorang pendeta bernama Aising dari Tiongkok yang pernah berkunjung ke Sriwijaya. Pada tahun 682, pendeta tersebut sedang mendalami agama Buddha di India dan singgah ke Kerajaan Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta. Dalam catatannya disebutkan, Kerajaan Sriwijaya didirikan pada tahun 671 dan saat itu dipimpin oleh Raja Dapunta Sri Hyang Jayanasa. Nama Dapunta Hyang juga disebutkan di dalam prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Dapunta Hyang berhasil melakukan ekspansi selama 8 hari dengan membawa kekuatan sebanyak 20.000 orang tentara. Sejak saat itu, Kerajaan Sriwijaya semakin makmur dan sejahtera. Dalam perkembangannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Pulau Jawa, Sumatera, Kamboja, pesisir Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan Thailand bagian selatan. Dengan dikuasainya wilayah-wilayah tersebut, Kerajaan Sriwijaya pun sukses menguasai jalur-jalur perdagangan di wilayah Asia Tenggara. Letak Kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipersoalkan hingga saat ini. Pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh Diokones pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Meskipun pendapat ini problematis karena sedikitnya penemuan arkeologis di Palembang, sementara Geomons misalnya mengkonstruksi peta Asia Tenggara menggunakan berita-berita Cina dan Arab, menyimpulkan bahwa Sriwijaya tadinya berpusat di Kedah kemudian berpindah ke Muara Takus. Dalam pendapat lainnya, menyampaikan Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat Sriwijaya karena lokasi yang berlindung karena ada di dalam teluk, namun menghadap ke laut lepas. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan yang sangat kaya karena berhasil menguasai jalur-jalur perdagangan yang sangat strategis. Di antaranya, jalur yang dikuasai adalah Selat Malaka, Selat Sunda, dan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Cina, India, dan Arab. Selat Malaka dan Sunda tak pernah sepi dari kapal-kapal yang berlayar ke seluruh penjuru dunia. Dengan mengandalkan kekuatan armada militer, Kerajaan Sriwijaya memperlakukan sistem bea cukai yang saat ini juga diperterapkan oleh Indonesia. Dalam mengandalkan keandaan armada militer, Kerajaan Sriwijaya memperlakukan sistem bea cukai yang saat ini juga diterapkan oleh Indonesia. Armada militer sangat berperan dalam perekonomian Sriwijaya karena berhasil memberikan jasmani keamanan kepada sumber dari Arab dan Cina. Lebih hebatnya lagi, para penguasa Kerajaan Sriwijaya juga menyadari bahwa kekayaan sebuah negara bukan hanya berupa harta. Kerajaan Sriwijaya banyak didirikan sanggar, yaitu sanggar atau kelompok belajar serta guru spiritual Buddha untuk memperdalami Buddhisme. Guru yang dimaksud dalam hal ini adalah pendeta maupun orang yang dinilai memiliki kelebihan setelah satu guru. Yang terkenal adalah Sakranti. Ada sebuah fakta menarik terkait pengembangan Buddha di Sriwijaya. Para ahli menduga
Di dekat Palembang terdapat sebuah candi Buddha yang lebih besar dari Candi Borobudur. Sayangnya hanya sekarang baru di acara saja ditemukan. Masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan catatan sejarah, kerajaan Sriwijaya mulai melemah dan mengalami kemunduran sejak 1178 sampai 1225. Melemahnya kekuatan militer menyebabkan beberapa daerah melepaskan diri setelah 8 abad berdiri. Pada abad ke-13, kerajaan Sriwijaya pun akhirnya runtuh. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemundurannya kerajaan besar ini, diantaranya serangan kerajaan Chola, munculnya kekuatan baru, berkurangnya kekayaan kerajaan, ekspedisi pemalu. Namun, di antara sekian banyak raja yang pernah berkuasa, terdapat beberapa nama yang sangat terkenal, yaitu Raja Dapuntahiang, Raja Dharmasetu, Raja Balaputradewa, Raja Sri Sudamani Warmadewa, Raja Sanggrama Wijayat Tunggawarman. Macam-macam peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Prasasti Kedukan Bukit. Yang kedua, Prasasti Talang Tuo. Yang ketiga, Prasasti Kota Kapur. Yang keempat, Prasasti Telaga Batu. Yang kelima, Prasasti Karangberahi. Yang keenam, Prasasti Ligor. Yang ketujuh, Candi Biaro. Macam-macam upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kesatuan bangsa yang berbeda agama di lingkungan sekitar, antara lain ikut melaksanakan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan sekitar. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan dengan tetangga. Usahakan masalah sosial bersama-sama, tidak diselesaikan sendiri. Bergaulnya dengan banyak orang dan tidak membedakan agama, suku, dan ras. Bersikap ramah kepada semua orang. Sekian video dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai jumpa.